Kalau kebanyakan makanan cepat saji mengandalkan efisiensi waktu untuk menghasilkan makanan yang fresh dan panas, kuliner khas Blitar Jawa Timur ini justru mendapatkan cita rasanya dari proses masak yang lama. Yap, Blendy, disebut juga sayur kemarin, kuliner tradisional lintas generasi ini justru tersohor karena disajikan dari olahan sehari sebelumnya. Tapi kenapa mesti harus masakan kemarin ya? Ada yang bilang di sini itu gudeg, ada yang bilang Blendy, ada yang bilang lodeh, tapi yang yang pas itu ya lodeh, Mas. Soalnya masaknya kan pakai santan. Salah satu pelopor kuliner Blendy legendaris Blitar adalah warung Mbah Martumi di Desa Ngoran, Kecamatan Ngelego. Sudah eksis sejak 1960, warung rumahan ini kini sudah diteruskan generasi ketiga. Berawal dari coba-coba mengolah tewel atau nangka muda yang banyak tumbuh di pekarangan, sayur bercita rasa pedas gurih buatan Mbah Martumi justru disukai para tetangganya. Tewel racikan Mbah Martumi punya tekstur padat dan lembut yang disebut-sebut menyerupai rasa daging. Di desa itu kan Mas, dulu kan bahan-bahan makanan kan masih terbatas toh Mas. Ini kan kalau sayur tewel ini kan di dekat rumah banyak gitulah ya. Terus mencoba untuk Iya, betul. ternyata banyak yang doyan. Berbahan utama buah nangka muda atau masyarakat Blitar menyebutnya tewel alias gori, sayur Blendy tak membutuhkan campuran bahan lain saat diolah, kecuali santan kelapa, cabai, dan bumbu sebagai pelesat rasanya. Dalam sehari, warung Mbah Martumi bisa menghabiskan lebih dari 60 buah nangka muda, 50 butir kelapa tua, dan 30 kg cabai segar. Namun, tidak semua nangka muda bisa dijadikan Blendy, soalnya kualitas tewel akan sangat menentukan keberhasilan mengolah Blendy. Yang sedang. Yang sedang itu ya nggak terlalu yang muda, tidak yang terlalu tua. Kenapa tuh Mbak dipilih yang kayak gitu? Ya Mas, nanti biar nanti masaknya itu nggak kesulitan itu loh Mas. Maksudnya nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek gitu. Kalau tewel yang terlalu muda nanti kalau dimasak jadinya lembek. Iya. Selain pemilihan bahan terbaik, ada satu proses yang sebenarnya cukup sederhana namun sangat penting dilakukan, yakni teknik mengupas dan mencacah tewel. Buah nangka muda terbaik ditandai dengan teksturnya yang padat, warna kulitnya hijau segar, dan masih banyak keluar getah dari ujung batang buahnya. Nah, getah nangka rupanya perlu perlakuan khusus loh. Kalau salah cara membersihkannya, getah bukannya hilang malah akan bertambah banyak. Parahnya lagi, kalau sampai terkena daging buahnya, bisa-bisa auto gagal deh bikin sayur Blendy-nya. Sebenarnya enggak Mas, sebenarnya enggak sulit ya. Prosesnya itu enggak terlalu sulit seperti ini ya. Ini misalnya ini dikupas terus ini getahnya ini kan dielap gini. Terus habis ini dibelah, terus dicincang. Enggak sulit kok Mas, enggak. Berarti cuman yang penting pokoknya gimana caranya tuh ngilangin getahnya. Iya, Getahnya kalau sampai masih nempel-nempel berpengaruh nanti Bang dirasa. Iya, dirasa itu agak keras Mas nanti hasilnya. Jadinya rasanya keras, mungkin pahit juga ya? Pahit. Itulah mengapa tak banyak orang mengolah tewel atau gori lantaran getahnya yang banyak dan lengket di tangan. Tapi jangan khawatir secret lovers, Mbak Ita punya solusinya nih, yaitu menggunakan minyak goreng saat mengupasnya. Nangka muda yang sudah bersih dari getah dipotong-potong menjadi beberapa bagian kecil. Jangan lupa harus langsung dicuci dan direndam dengan air bersih ya, supaya daging buahnya tidak menghitam. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, proses pembuatan Blendy. Pertama, tumis dulu aneka bumbu dasar dan cabai sampai wangi. Setelah itu masukkan potongan tewel sampai setengah layu. Terakhir tinggal masukkan santan kental.
Dan pastikan semua tewel harus terendam santan ya. Tahap pematangan pertama hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam dimasak dengan api besar. Jangan lupa harus diaduk terus tuh santannya sampai mendidih. Pada proses ini, tekstur tewel sudah empuk tapi belum berubah bentuk. Nah, sayur tewel yang sudah matang rupanya belum bisa disajikan loh Secret Lovers. Harus dimasak lagi di atas tungku dengan api kecil selama semalaman penuh atau sekitar 10 jam. Besoknya barulah sayur tewel terlihat berbeda. Tekstur tewelnya berubah jadi empuk dan berserat seperti daging. Kuahnya pun jadi lebih pekat dan kental. Serta yang jadi ciri khasnya ada sedikit bau sangit atau agak sedikit gosong. Isiannya apa aja Mbak selain tewel? Kalau tewel nggak ada campurannya Mas. Ini yang hijau-hijau apa? Kayak Ini kacang cabe. panjang? Ini semua cabe, pantesan pedes ya. Uh-uh. Cabenya dimasukinnya utuh-utuh. Iya, ada yang ampun di ini. iya. Ini cabenya semua utuh-utuhnya plung gitu ya. Iya. Sebagian ada yang ditumbuk Mas. Ditumbuk juga. Iya. Oke, ini nanti ditunggu sampai 1 jam ya. Iya, heeh. Aku cicip kuahnya ya Mbak ya. Iya. Coba. Pedes, Ya, pedas. pedes, gurih-gurih dan memang lodeh pedes sih. Ada Kalau dibilang manisnya gudeg, sedikit. beda. Nama blendi atau blendrang dalam bahasa Jawa Timuran berarti cara memasak dengan memanaskan kembali sisa masakan bersantan hingga kuahnya menyusut, mengental dan warnanya menjadi lebih gelap. Dan menariknya, blendi atau blendrang merupakan salah satu cara pengawetan makanan secara tradisional yang sudah dilakukan manusia sejak ratusan tahun silam. Uniknya, sayur kemarin yang dipanaskan justru punya kematangan yang sempurna dengan cita rasa yang istimewa. Jadi kalau sekilas sih kalau dilihat sayur ini memang kalau dibilang sama kayak gudeg atau mirip memang beda ya. Iya, Mungkin Mbak beda, bilang- beda. Soalnya kan kalau ini kan lodeh itu kan masaknya pakai santan, Mas. Jatuhnya lodeh ya Heeh, sebenarnya. lodeh, heeh. Ini kan Tapi kan orang kan Mas bilangnya kan dari orang-orang kan nggak sama. Ada yang bilang di sini itu gudeg, ada yang bilang blendi, ada yang bilang lodeh. Tapi yang yang pas itu ya lodeh, Lodeh, Mas. sebenarnya. Soalnya masaknya kan pakai santan. Oke. Meskipun sudah ada stok blendi tewel yang sudah matang, Mbak Ita tetap akan memasak lagi karena untuk stok dijual keesokan harinya. Di sini sayur blendi tewel tak disajikan sendirian Secret Lovers. Ada lauk pendamping yang juga semakin memantapkan keotentikan kuliner kota proklamator tuh, yakni ayam lodo. Sajian ayam kampung yang dimasak dengan kuah santan kental super pedas. This is a wicked tune. Mbak Ita, memang sayur lodoh ayam kampung ini tuh jodohnya si tewel itu Iya, dari dulu. heeh. Tuh, memang disajikannya nanti Mbak. Iya, heeh. Oke, tapi kok sama-sama cita rasanya ini bau pedes memang dari dulu. Iya, pedes. Kalau ini lodo pedes ya Mas, kalau lodo pedes itu masaknya berarti dominan ke cabenya yang banyak. Mm-mm. Tapi kuahnya kuah apa nih? Santan. Santan. Oh, santan tetap. Uniknya lagi nih, daging ayam kampung akan direbus dan digoreng terlebih dulu sebelum nanti direbus dan masuk lagi ke dalam racikan kuahnya. Waduh, jadi sebenarnya ini ayam goreng atau ayam sayur ya? Hehehe. Ternyata proses pembuatan ayam lodo hampir sama loh dengan sayur tewel. Setelah semua bumbu dan rempah ditumis, daging ayam utuh dimasukkan bersama santan kental dan dimasak sampai sekitar 1 jam. Setelah itu dipanaskan kembali dengan api kecil sampai semalaman. Baru deh bisa dijual besoknya. Ini dia yang jadi kuncian paripurnanya daging ayam kampung, dijamin anti alot dan bumbunya merasuk sampai ke tulang. Gimana? Jadi pengen nyobain juga kan? Tapi mengolah ayam kampung itu kan katanya sulit juga. Tapi kok dari dulu sampai bertahun-tahun masih bertahan pakai ayam kampung, mungkin ada Iya. resepnya Mbak. Soalnya ayam kampung itu cenderung gurih Mas. Mm-mm. Terus tekstur dagingnya itu padat Oke. gitu. Itu yang disenengin orang. Blendi tewel dan ayam lodoh bukan sekedar hidangan biasa,
Di balik kelezatan rasanya ada filosofi nilai kehidupan yang penting. Sejatinya untuk mendapatkan sebuah hasil yang diimpikan, ada sebuah proses panjang yang harus dilalui dengan ketelatenan dan kesabaran.